お姉ちゃんが来た。Halo, apa kabar semuanya? Salam kenal dan selamat datang di channel Playlist ID. Masih melanjutkan cerita bab terakhir manga Bleach, di mana saat itu di akhir chapter 626 kita diperlihatkan pada kekuatan baru yang telah didapatkan oleh Yuhava. Dengan kekuatannya yang melebihi seorang dewa, dirinya kini tengah menciptakan ulang sebuah dunia yang baru. Well, tanpa menunggu waktu lama, sebelum kita lanjutkan ceritanya, pasang dulu sabuk pengaman dan segera bunyikan tombol loncengnya. Di awal chapter 627 ini memperlihatkan situasi box hitam yang saat itu tengah dinaiki oleh kelompok Ichigo. Terlihat sambil melaju kencang di atas rel, tampaknya box hitam tersebut akan segera sampai ke tempat tujuan mereka. Sementara itu, di dalam box tersebut, Yukio yang sedari tadi bersama dengan kelompok Ichigo tiba-tiba saja berkata bahwa setelah mereka sampai di istana utama, dirinya tidak akan ikut bertarung bersama mereka semua. Karena menurutnya dirinya hanya bisa membantu mereka semua hingga sampai sejauh ini saja. Di sisi lain, mendengar hal itu, Ganju yang tampaknya sedikit kesal dengan hal itu pun lantas membentak Yukio dengan tegas. Menurutnya, sebagai orang yang telah terlibat sampai sejauh ini, seharusnya Yukio bisa ikut bertarung mempertaruhkan nyawanya sendiri. Karena bagaimanapun tak peduli di mana Yukio bersembunyi, jika mereka semua mati maka semuanya akan segera berakhir. Mendengar ocehan Ganju tersebut tak lantas membuat Yukio bergeming. Justru sebaliknya, dengan tenang Yukio menjawab bahwa apa yang dikatakan oleh Ganju malah terdengar seperti mereka akan kalah. Dengan jawaban yang sangat singkat itu, sepertinya mampu membuat Ganju terdiam dan tak bisa berkata apa-apa lagi. Di sisi lain, Ichigo yang melihat perdebatan kecil itu langsung menyela pembicaraan di antara mereka berdua. Seolah ingin mengambil alih tanggung jawab di sana, Ichigo pun lantas menyuruh Yukio untuk tetap berada di dalam box hingga sampai semuanya berakhir. Dan tak hanya itu saja, Ichigo juga meminta kepada Riruka untuk tetap menemani Yukio di dalam box tersebut. Karena menurutnya pertempuran yang akan mereka hadapi di depan akan sangat berbahaya bagi Riruka dan Yukio. Seakan ingin meyakinkan Rukia dengan keputusannya saat itu, Ichigo pun mengucapkan terima kasih kepada Riruka yang telah membantunya sampai sejauh ini. Mendengar ucapan tulus dari Ichigo tersebut, sepertinya cukup membuat Riruka yang memiliki gengsi tinggi itu menjadi luluh. Dengan wajah yang tersipu malu, Riruka pun mengiyakan permintaan Ichigo dan memutuskan untuk menunggu mereka hingga semuanya berhasil kembali. Di sisi lain, melihat apa yang telah dilakukan oleh Ichigo, tampaknya juga membuat Ganju merasa bahwa Ichigo kini telah banyak berubah. Dengan sikap Ichigo yang menurutnya lebih dewasa dari sebelumnya, Ganju pun berharap bahwa Ichigo akan bisa terus seperti ini untuk kedepannya. Kita bergeser ke tempat lain, tepatnya di dalam Seiretei. Terlihat puing-puing bangunan di sana tiba-tiba saja mulai berterbangan seolah bergerak dengan sendirinya. Entah apa yang saat ini tengah terjadi, tapi yang jelas fenomena tersebut tampaknya merupakan ulah dari perbuatan Yuhava. Sementara itu, di dalam ruangan laboratorium, fenomena yang cukup mengejutkan itu rupanya juga membuat para Shinigami di sana menjadi panik. Dengan kekhawatiran yang kembali mereka rasakan, mereka pun bertanya-tanya tentang apa lagi yang sebenarnya telah terjadi. Namun di tengah kepanikan itu, rupanya para Shinigami di sana telah berhasil membuat pintu gerbang yang selama ini mereka tunggu-tunggu. Dengan dikomandoi oleh Urahara, mereka pun kini tengah bersiap membuka pintu gerbang yang mana akan segera menghubungkannya menuju Istana Soul King. Kemudian di panel berikutnya, akhirnya kita pun diperlihatkan pada kelompok Ichigo yang telah sampai di istana utama. Terlihat dari balik pintu Garganta, kini di hadapan Ichigo secara mengejutkan tiba-tiba saja berdiri bangunan-bangunan asing yang sebelumnya belum pernah dilihatnya. Sambil berjalan keluar dari pintu Garganta, mereka pun bertanya-tanya tentang tempat apa yang sebenarnya telah mereka tuju saat ini. Karena menurut pandangan mereka, tempat tersebut sangatlah berbeda dengan istana utama yang mereka kenali sebelumnya. Sementara itu, Yoroichi yang sempat kebingungan akan hal itu, kini tiba-tiba saja melihat koordinat pakunya yang masih tertancap di sana. Seakan tidak ingin meragukan ketepatan koordinat pakunya itu, Yoroichi pun yakin bahwa saat ini tempat yang tengah mereka pijak adalah Istana Soul King. Sambil menatap bangunan-bangunan di sekitarnya, Yoroichi pun berpendapat bahwa sepertinya Yuhava telah berhasil membangun ulang kembali seluruh istana.
Dengan ekspresi yang sangat kesal, Yoroichi pun tampaknya tidak percaya pada apa yang telah mampu diperbuat oleh Yuhapa hingga sampai sejauh ini. Pada awal chapter 628 ini memperlihatkan para anggota GOT 13 yang baru saja tiba di istana Soul King. Melihat bentuk-bentuk bangunan di sana yang mirip seperti bangunan Quincy, tampaknya membuat mereka semua pun merasa kebingungan. Tak terkecuali Hirako. Setelah melihat bangunan-bangunan tersebut, Hirako pun mulai bertanya-tanya tentang tempat yang saat ini tengah mereka pijak. Dengan kekesalannya itu, Hirako bertanya kepada Urahara yang menurutnya telah salah menentukan tujuan. Mendengar hal itu, Urahara pun berkata bahwa dirinya sama sekali tidak salah dalam menentukan titik koordinatnya. Apalagi koordinat mereka saat ini telah benar-benar berada tepat di atas Seiretei, yang mana merupakan lokasi istana Soul King. Di sisi lain, seakan ingin mengutarakan pendapatnya tentang situasi yang saat ini terjadi, Kyoraku pun mengatakan bahwa bisa saja tempat tersebut telah diubah oleh Yuhapa menggunakan kekuatannya. Karena bagaimanapun saat ini bisa saja Yuhapa telah memiliki kekuatan luar biasa yang mampu membangun ulang tempat tersebut sesuka hatinya. Dan benar saja, di panel berikutnya akhirnya kita pun diperlihatkan pada wujud istana Soul King yang baru. Terlihat istana utama Soul King yang sebelumnya melayang di antara istana lainnya, kini telah lenyap entah kemana. Bahkan kelima istana yang sebelumnya melayang secara terpisah, kini dipersatukan oleh sebuah istana baru yang berada di tengah-tengah. Sementara itu, di tempat kelompok Ichigo berada, saat itu Yoroichi mengatakan bahwa keputusan mereka masuk ke dalam Garganta merupakan keputusan yang tepat. Karena jika mereka tidak melakukannya, bukan tidak mungkin mereka akan kesulitan menghadapi kacau balaunya istana yang saat itu tengah dibangun kembali. Kemudian setelah berkata demikian, tiba-tiba saja Yoroichi merasakan sebuah reatsu yang sudah tidak asing baginya. Reatsu yang saat ini tengah dia rasakan diungkapnya merupakan reatsu milik adiknya sendiri, yaitu Yushiro yang saat ini juga telah tiba di suatu tempat di istana Soul King. Di sisi lain, Ichigo yang sebelumnya belum mengetahui bahwa Yoroichi memiliki seorang adik, lantas membuatnya terkejut mendengar hal itu. Seakan penasaran dengan sosok dari adik Yoroichi, Ichigo pun lantas membayangkan akan seperti apa wujud adiknya. Sementara itu, sesuai dengan apa yang dirasakan oleh Yoroichi, kini Yushiro yang sudah tiba di istana bersama para pasukan GOT 13 rupanya juga tengah merasakan keberadaan reatsu kakaknya. Dengan wajah yang terlihat sangat gembira, Yushiro pun langsung bergegas melompat mencari di mana keberadaan kakaknya tersebut. Namun akibat dari kecerobohannya yang ingin terburu-buru itu, tiba-tiba saja dirinya malah hampir terjatuh ke bawah. Tetapi untungnya saat itu Renji yang kebetulan berada di dekatnya dengan sigap langsung meraih tangan Yushiro dan berhasil menyelamatkannya. Di sisi lain, melihat Yushiro yang hampir terjatuh akibat gagal menciptakan pijakan dari Reishi, membuat Byakuya pun berasumsi bahwa hal itu sepertinya disebabkan karena kadar Reishi di sana sangatlah berbeda. Sehingga hal itu akan membuat mereka semua kesulitan menciptakan pijakan dari Reishi. Dengan asumsinya itu, Byakuya pun menyimpulkan bahwa orang yang saat ini mengontrol Reishi di tempat tersebut tiada lain adalah pihak musuh. Karena menurutnya, para Quincy yang berhubungan erat dengan Reishi pasti sengaja membuat wilayah yang bisa menguntungkan mereka saat ini. Mendengar asumsi dari Byakuya yang cukup mengejutkan itu, tampaknya membuat para Shinigami di sana merasa cukup khawatir. Terlebih kini mereka sudah mengetahui bahwa Soul King telah tewas terbunuh. Akan tetapi di sisi lain, melihat kekhawatiran yang saat ini dirasakan para pasukannya, lantas membuat Kyoraku pun mencoba menenangkan situasi di antara mereka. Dengan ekspresi yang terlihat cukup santai, Kyoraku pun mengatakan bahwa meski saat ini Soul King telah terbunuh, yang perlu mereka lakukan hanyalah mengalahkan musuh dan mendapatkan kembali Soul King yang baru. Sambil mengingatkan mereka semua akan tugas dari GOT 13, Kyoraku juga mengajak kepada semuanya untuk siap bertempur di garis terdepan. Seakan perkataan itu telah menjadi sebuah motivasi bagi mereka semua. Kini para pasukan GOT 13 yang tadinya sempat pesimis itu perlahan mulai bersemangat kembali. Dan bersamaan dengan itu, dari arah jauh, tiba-tiba saja mereka dikejutkan pada sebuah gemuruh keras yang tampaknya berasal dari pusat istana. Mendengar hal itu, tampaknya membuat Kyoraku menganggap bahwa itu merupakan sambutan yang diberikan oleh musuh kepada mereka semua. Seakan merasa telah diundang, Kyoraku pun lantas memutuskan untuk segera maju demi menyanggupi undangan tersebut. Dan rupanya di pusat utama yang sebelumnya telah terjadi gemuruh keras itu, kini secara mengejutkan telah berdiri sebuah bangunan megah layaknya sebuah istana utama.
Dilihat dari megahnya bangunan menara itu, sepertinya bangunan putih itu merupakan tempat di mana sang pemimpin Quincy tengah berada. Dan benar saja, di dalam bangunan tersebut terlihat Yugram tengah berlutut di hadapan sang pemimpin Yuhava. Sambil menundukkan kepalanya, Yugram pun melaporkan bahwa saat ini kelompok Ichigo dan para Shinigami lain telah sampai di wilayah mereka. Seolah tidak ingin mempedulikan hal itu, Yuhava pun kini mulai menjelaskan tentang menara yang saat ini mereka tempati. Menurutnya, bangunan menara yang sangat megah ini akan menjadi batu pondasi bagi dunia baru yang akan diciptakannya. Dan nama yang akan diberikan pada tempat tersebut adalah War World. Dari puncak dunia tertinggi, matahari mulai bersinar terang, menuruni dunia yang telah mereka ciptakan, dunia baru yang sejak lama mereka impikan. War World, satu dan satu-satunya dunia yang sebenarnya. Di awal chapter 629 ini memperlihatkan Yuhava yang tengah menjelaskan sesuatu kepada para pengikutnya. Terlihat sambil duduk di atas singgasana, Yuhava pun menjelaskan bahwa War World, menara yang saat ini tengah mereka tempati, akan menjadi simbol bagi masa depan mereka semua. Di sisi lain, menanggapi hal itu, Yugram pun berkata bahwa saat ini dirinya tidak akan membiarkan para penyusup untuk mengganggu istana baru mereka. Sambil mengajak para rekannya yang lain, Yugram pun bertekad untuk segera menghabisi para pengacau itu demi terjaganya dunia yang baru. Sementara itu, di tempat para pasukan Gote 13 berada, terlihat Kyoraku tengah berdiskusi dengan Urahara perihal bangunan istana yang baru saja berdiri jauh di depan mereka. Melihat megahnya istana tersebut tampaknya membuat Kyoraku merasa bahwa dirinya telah disambut baik oleh musuhnya. Seakan tidak ingin membuat musuh menunggu terlalu lama, Kyoraku pun lantas mengajak para pasukannya untuk segera berangkat menuju istana tersebut. Terlihat dengan semangat bertarung yang tinggi, kini para pasukan Gote 13 yang dikomandoi oleh Kyoraku langsung bergegas bersama-sama menuju tempat tujuan. Akan tetapi, di tengah perjalanan, tiba-tiba saja Urahara baru tersadar bahwa saat ini Mayuri tidak ada bersama mereka. Entah di mana saat ini Mayuri berada, tapi tampaknya hal itu cukup membuat Urahara sedikit keheranan. Sementara itu, di tempat yang telah ditinggalkan oleh para pasukan Gote 13, akhirnya kita pun diperlihatkan pada sosok Mayuri yang rupanya baru saja tiba di istana Soul King. Terlihat dengan ditemani wakil kaptennya Nemuri, Mayuri pun mengungkapkan bahwa ternyata dirinya memang sengaja ingin ditinggalkan oleh para pasukan yang lain. Karena menurutnya dengan berjalan terpisah dirinya bisa dengan bebas melakukan penelitian di sana sesuka hatinya. Akan tetapi di tengah kegirangannya Mayuri, tanpa Mayuri sadari, tiba-tiba saja dari arah belakangnya telah muncul sosok Zaraki yang sepertinya juga ikut terpisah dari para pasukan yang lain. Di sana Zaraki pun mengungkapkan bahwa ternyata dirinya telah tertinggal oleh kelompok Kyoraku saat hendak buang air di laboratorium. Tapi untungnya berkat Mayuri yang membuka kembali pintu gerbang tersebut, akhirnya dirinya pun bisa ikut masuk hingga sampai ke tempat itu. Dan kini setelah menyadari bahwa dirinya telah terpisah dengan para pasukan yang lain, lantas membuat Zaraki pun sedikit senang. Karena menurutnya seperti halnya Mayuri, Zaraki juga beranggapan bahwa dengan bergerak terpisah dirinya akan bisa bebas melakukan apa saja semaunya tanpa harus memikirkan yang lain. Di sisi lain, rupanya saat itu yang tertinggal oleh rombongan bukan hanya Zaraki saja. Akan tetapi Madarame, Yumichika dan juga Yamada pun juga ikut tertinggal di tempat itu akibat mengikuti Zaraki yang pergi ke kamar mandi. Sehingga dari sini bisa kita simpulkan bahwa saat ini pasukan Gote 13 telah terpencar menjadi dua kelompok, kelompok Kyoraku dan juga kelompok Mayuri. Sementara itu di tempat kelompok Ichigo berada, terlihat kini mereka semua tengah bergegas menuju istana utama. Dengan mempertimbangkan berbagai hal, mereka pun memutuskan untuk tidak berpencar dan tetap pergi bersama-sama. Akan tetapi di sisi lain, Grimmjow yang merasa bahwa itu adalah ide yang buruk, akhirnya memutuskan untuk bergerak sendiri meninggalkan mereka semua. Namun belum sempat Grimmjow meninggalkan mereka lebih jauh, tiba-tiba saja dari arah depan telah hadir seseorang yang diduga merupakan sosok musuh. Dan ternyata orang yang tengah menghadang mereka di depan itu tiada lain adalah Askin Na'levar. Terlihat dengan sifatnya yang selalu meremehkan, Askin pun menyayangkan bahwa dirinya harus dihadapkan pada kelompok lemah seperti Ichigo. Namun di tengah Askin meratapi kekesalannya, tiba-tiba saja dirinya dikejutkan oleh serangan cepat yang dilancarkan oleh Grimmjow. Terlihat bangunan yang saat itu tengah dipijak oleh Askin, kini telah hancur akibat terkena serangan yang cukup dahsyat itu.
Kita berpindah ke tempat lain, tepatnya di salah satu istana musuh. Terlihat saat itu Busby, Lily, dan Gigi tengah menatap sebuah bangunan yang sudah tidak asing bagi mereka. Sambil mengamati bangunan tersebut, sepertinya mereka bertiga akan segera memulai pemberontakan terhadap mantan pemimpinnya. Di sisi lain, seolah tidak sabar untuk segera mengakhiri semuanya, Busby pun menegaskan bahwa selain menghabisi Yuhava, dirinya juga sangat ingin menemui Yugram. Karena menurutnya sebagai tangan kanan Yuhava, sudah pasti Yugram juga ikut terlibat dalam pengkhianatan yang dilakukan oleh Yuhava tersebut. Terlihat kini dengan tatapan mata yang penuh akan dendam, sepertinya Busby sangat ingin memberi pelajaran pada orang-orang yang telah mengkhianati dirinya. Well teman-teman, sangat menarik untuk mengetahui bagaimana akhir dari pertempuran Shinigami melawan para Queens ini. Kira-kira apa yang akan terjadi pada Busby dan kawan-kawan setelah mereka berhasil sampai ke tempat tujuan? Pantengin terus channel ini karena ceritanya masih cukup panjang. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Bleach Lover.